jelas beruang, bawa seseorang untuk melindungi camp. U-200B, U-200 jangan biarkan keduanya kabur, Jingding Yunwao akan memberikannya padaku. Yah! Pria paruh baya bernama King Xiong menanggapi. Dua kapak darah di tangannya dibungkus dengan roh yang perkasa, memancarkan kilau yang kuat. Di bawah malam, rasanya lebih aman daripada api. Mengaum! Segera setelah King Mur memerintahkannya, Crystal Top Cloud Warcraft yang memimpin pusat mengeluarkan raungan yang menakutkan, yang sangat keras, seperti raungan macan tutul dan derek serak, bercampur menjadi satu, bergema di seluruh hutan, membuat gendang telinga menyakitkan, mata pusing. Yah! Hewan ini bahkan bisa melakukan serangan jiwa. King Muir melirik warna yang aneh. Namun, orang-orang iblis memiliki kultivasi yang sangat tinggi dalam kekuatan jiwa. Jiwa serangan Jingding Yun Warcraft di depan Kaisar King Muir bintang 5 yang tidak layak disebut sama sekali. King Mur menjentikan jarinya, dan gelombang tak terlihat keluar tanpa jejak, langsung membatalkan gelombang suara yang mengandung kekuatan jiwa. Ledakan! Raungan Jingding Yun jelas merupakan tuduhannya. Raungan kristal dari raungan Warcraft baru saja jatuh, dan murid binatang Warcraft yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya merah, seperti sedikit api hantu di malam hari, yang sangat menakutkan. 4 kuku Warcraft bergegas menuju camp, U-200B, U-200 dan seluruh negeri bergetar, dan suaranya menakutkan. Membunuh! Menghadapi dampak dari banyak Warcraft, mata para iblis berdarah juga penuh dengan cahaya yang ganas. Untuk Warcraft ini, jika mereka bertarung, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Semangat juang yang melonjak menyapu seperti air pasang, dan tiba-tiba, puluhan Warcraft meledak menjadi kabut darah, dan lebih banyak lagi yang terluka, dan bau amarah datang. Kekuatan World of Warcraft ini paling banyak 4 bintang, yang pada dasarnya tentang Samsung. Untuk tim yang terdiri dari prajurit bintang 4 ini, tidak perlu banyak usaha untuk membunuh mereka, dan sangat rentan. Apa yang paling mereka takuti adalah Warcraft Cloud Top Crystal bintang 5, yang hanya bisa dilawan oleh King Muir. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri di tengah kerumunan, menyaksikan orang-orang terbunuh dengan menggunakan senjata mereka yang berbeda, dan Warcraft terbunuh. Inti sihir berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu ke dalam tubuh mereka, mata Xiao Yan berkilat. Warna berapi-api. Xiao Yan tidak menggunakan aturan api kuno, tetapi berlari ke arah di mana jumlah Warcraft relatif kecil. Kekuatan jiwa dicurahkan, mengunci Warcraft yang terluka, dan tubuhnya melesat seperti busur dan anak panah. 8 tiang runtuh. Tinju Xiao Yan meledak di Warcraft dengan keras, dan suara teredam terdengar dari tubuh Warcraft. Warcraft jatuh mendengar suaranya. Xiao Yan mengangkat tubuhnya, dan sebuah pola samar muncul dari lengannya. Tinju menyebar, menabrak kepala Warcraft, dan kepala Warcraft dihancurkan oleh Xiao Yan. Inti sihir yang berkedip dengan cahaya terang muncul di depan Xiao Yan. Kabut darah Xiao Yan segera terbungkus. Xiao Yan tidak menyangka bahwa kabut darah baru saja membungkus inti sihir. Sumber energi kaisar dalam inti sihir tiba-tiba mengering, dan energi yang kuat menembus tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan manisnya dan mulai mencari pemenggalan kepala Warcraft tingkat rendah yang terluka. Untungnya, langit dipenuhi darah dan kabut, dan pada malam hari, Xiao Qi tidak ada, dan Xiao Yan tidak diliputi oleh inti sihir. Setelah beberapa saat, seluruh tim seperti penggiling daging, menekan agresivitas asli dari grup Warcraft. Pada saat ini, King Muir, yang berperang dengan Jingding Yun Warcraft, juga berada di atas angin. Ini adalah pertama kalinya King Muir sendirian melawan Vivestar Warcraft. Antara King Mur dan Jingding Yun Warcraft, udara tampak membeku, dan nafas yang kuat dan keterlaluan meletus dari lapangan. Meskipun King Muir berada di atas angin, bagaimanapun, penghancuran awan Warcraft yang seperti kristal tidak berhenti sedikit pun, dan pupil binatang merah menyala dengan kesedihan dan kekejaman. Ledakan! Tanah yang bergetar membuat semua orang gugup. Melihat awan kristal wow yang menakutkan, hati semua orang terangkat dengan ganas. Jingding Yun Warcraft bergegas menuju King Muir lagi,
Telapak tangan terus melesat cepat di udara, kecepatannya cepat dan momentumnya sengit, membentuk gelombang kejut dengan udara, seperti serangkaian meriam udara. King Mur tidak terburu-buru, memegang cambuk panjang dituangkan ke dalam roh, dan melambai ke arah awan atas kristal wow. Di bawah kemeja biru, roh itu meledak dengan kecepatan luar biasa, mengelilingi seluruh tempat sekitarnya. King Mur tampak tenang dan melihat bayangan binatang yang memperbesar pupil matanya. Meriam udara yang menderu-deru menyerbu dengan suara hembusan angin yang keras, tetapi meriam udara ini masih jauh dari ujung tali mereka. Kadang-kadang, itu meledak dari udara tipis. Situasinya seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar tubuh King Mur untuk melindungi sang jenderal. Mengaum! Warcraft Jingding Yun berwarna merah dengan pupil binatang dan bergegas. Penghalang tak terlihat di sekitar tubuh King Mur, di hadapan dampak Jingding Yun Wow, tampaknya tidak memiliki efek pemblokiran yang terlalu jelas. Tubuh Jingding Yun Wow bahkan belum berhenti, ia langsung lahir. Bergegas di depan King Mur tiba-tiba merasakan angin kencang. Menghadapi serangan sengit dari Jingding Yun Warcraft, King Mur tidak mundur, tetapi Qianing melangkah maju, dan cambuk panjang di tangannya menghantam Jingding Yun Warcraft dengan lintasan yang membara. Bentak! Cambuk panjang King Mur melingkari seluruh Cloud Top Crystal Wow. Lengan King Mur bergetar keras, dan Warcraft awan besar di atas kristal, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terbang terbalik, meraih kakinya di tanah, meluncur dalam jarak pendek, dan menandai 4 jejak yang sangat dalam. Berdiri dengan baik, bumi melonjak dari tanah seperti naga lumpur, meledak di udara dan berubah menjadi lumpur miring ke bawah. Serangan darah, langkah kaki King Mur melangkah sedikit, tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan bergegas menuju Jingding Yun Warcraft, tanpa ada penundaan di tangannya. Dia melemparkan cambuk, menandai noda darah di udara, seperti tusukan darah, lurus ke arah kepala Jingding Yun Warcraft ditusuk dengan keras, dan kepala Jingding Yun Warcraft tiba-tiba ditusuk dan tubuh besar itu tiba-tiba jatuh. King Mur di udara dengan cepat terbang ke mayat Jingding Yun Warcraft, mengeluarkan inti sihir di kepalanya, dan melihat sinar inti sihir setengah ukuran yang bersinar ini, dan ada aliran ekstasi di wajahnya. Dan dengan cepat masuk ke penerimaan. King Mur kemudian menarik kembali cambuknya, mengeluarkan darahnya, menyekanya, dan melilitkannya di pinggang Xiaoman. Saat ini, tubuh Warcraft ada di mana-mana. Karena kematian Jingding Yun Warcraft, hanya tersisa sedikit Warcraft. Pada saat ini, beruang bening dengan punggung telentang datang dan berkata kepada King Mur, "Nona, inti sihir telah diperoleh. Ayo cepat kembali. Hari akan segera cerah. Jika tidak, Patriark harus khawatir lagi." King Mur memelototi King Xiong, mengatupkan mulutnya dan mendengus, dan berkata kepada orang banyak, "Ayo berkemas, bawa 2 orang ini dan pulang." Bagi mereka malam tampak tanpa ancaman. Orang-orang memilah barang-barang mereka dan berangkat ke Modu seolah-olah mereka berada di jalan yang ringan. Untuk hutan ini, orang-orang dari keluarga Blood Demon sepertinya sangat familiar. Xiao Yan dan Xiao Qi mengikuti kerumunan. Xiao Qi bodoh dalam pertempuran ini. Dia belum pernah melihat pertempuran skala. Dalam pertempuran ini, Xiao Yan juga sedikit meningkatkan kekuatannya, dan dia juga sedikit bersemangat. Di bawah kepemimpinan keluarga Blood Demon, kurang dari 2 jam kemudian, sebuah kota kecil muncul di depan Xiao Yan. Saat ini, langit sudah cerah. Di pintu kota, ada 2 kata besar terukir. Kota ajaib, bersinar dengan darah. Yah, ini Modu. King Xiong, bawa kedua pria ini ke penginapan keluarga untuk merawat mereka. King Mur berhenti dan memerintahkan King Xiong di sampingnya. Xiao Yan dengan sibuk berkata kepada King Mur, "Gadis Mur, tolong beritahu saya apa yang Anda katakan kepada Patriark Anda. Saya yakin dia akan datang menemui saya." King Mur menatap Xiao Yan dengan pandangan menyipit, mendengus dingin, dan berjalan bersama semua orang ke bagian dalam ibu kota iblis. King Xiong juga memimpin Xiao Yan dan Xiao Qi ke penginapan yang ditunjuk oleh King Mur. Di halaman keluarga monster darah,
Pria paruh baya berambut merah sedang memegang mangkuk teh di tangannya dan sedang berpikir keras. Laporan! Seorang lelaki tua berambut merah berjalan cepat ke halaman, menghormati lelaki paruh baya berambut merah. Patriark Yu Bao, ada berita di Dizhou. Ayo! Pria paruh baya berambut merah itu tampak tidak sabar. Pria muda yang memasuki reruntuhan kuno bernama Xiao Yan. Dia adalah murid dari keluarga Xiao di Dizhou. Dia adalah kaisar tingkat bintang. Sekarang roh iblis telah mengirim 5 orang untuk menangkap Xiao Yan, tetapi Xiao Yan telah lari. Saya tidak tahu di mana saya berada. Pria tua berambut merah itu secara rinci melaporkan berita dari Dizhou. Kamu bilang dia kabur? 5 jiwa roh jahat gagal menangkapnya. Tanya si paruh baya berambut merah. Ya, jawab pria tua berambut merah itu. Seorang pria kecil di tengah kaisar bintang 1, seseorang yang dapat hidup dari reruntuhan kuno, pasti mendapatkan sesuatu, dan juga dapat melarikan diri dari 5 iblis roh, itu tidak mudah. Kirim pesanan, di wilayah Dizhou selidiki sepenuhnya keberadaan Xiao Yan ini, pastikan untuk menemukan orang ini, ya. Pria tua berambut merah itu menjawab, dan hanya ingin berbalik dan keluar. Tunggu, Nona. Ku dengar dia menyelinap keluar. Pria paruh baya berambut merah berteriak pada pria tua berambut merah yang hendak pergi. Ini, Nona ingin keluar, kita tidak bisa menghentikannya. Suara lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba sedikit merendah. Saat ini, saya lari diam-diam, saya pasti pergi ke Dizhou. Menurut emosinya, jika itu bertentangan dengan roh iblis. Hah, jika ada yang salah dengan wanita itu, saya akan bertanya kepada Anda. Izinkan saya tahu, sekali temukan Nona, lindungi Nona dengan segenap kekuatannya, dan bawa kembali padaku. Penyihir kecil ini. Pria paruh baya berambut merah itu serius, tetapi nadanya keras, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sayang di hatinya. Ya? Pria tua berambut merah itu ingin berbalik dan pergi lagi. Kakak, bel yang renyah terdengar, bukan siapa King Muar. Pria paruh baya berambut merah itu meregangkan wajahnya, dan pria tua berambut merah itu menarik napas dalam-dalam. Apa yang salah denganku di belakangku? King Muar memiringkan kepalanya dan mengangguk sambil bertanya pada lelaki tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu jelas takut memarahi penyihir kecil itu, dan buru-buru melangkah mundur. Aku beraninya aku. Yah, jangan dengarkan sapaannya dan menyelinap keluar. Apakah kamu masih punya alasan? Ayo pergi. Kenapa kamu begitu baik kali ini, dan kamu kembali sendiri? Pria paruh baya berambut merah melepaskan pengepungan untuk pria tua berambut merah itu. Meninggalkan, King Muar berbalik dan berlari ke orang paruh baya berambut merah di depannya. Dia menarik lengan pria paruh baya berambut merah itu dan mengguncangnya. Aku selalu sangat baik. Kakak, begini, apa ini? Berkata setelah itu, dia mengeluarkan inti sihir, yang merupakan inti sihir dari Warcraft Bintang 5 yang terbunuh di nadi kekaisaran sebelumnya. Dari mana asalnya? Si rambut merah paruh baya bertanya. Tentu saja aku mendapatkannya dengan membunuh Warcraft Bintang 5. Apa menurutmu aku mengambilnya? King Muar berkata dengan sombong, bagaimana kabar adikmu, kan? Hei, luar biasa, kamu yang terbaik, ayo pergi. Pria paruh baya berambut merah itu menggendong adiknya. Ayo, kamu tahu cara mengalahkanku. King Muar cemberut pada saudaranya. Ya, saudaraku, kali ini aku membawa seorang pria keluar dari keajaiban iblis. Kenapa? Siapa yang disukai penyihir kecil kita? Pria paruh baya berambut merah menggoda adiknya dengan gembira. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Kamu mengatakan itu aneh. Orang ini pertama kali mengatakan bahwa dia tersesat, dan dia tidak tahu cabang mana itu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kami adalah keluarga iblis darah,
Dia berteriak untuk melihat Patriark A, anak laki-laki dari Kaisar Bintang 2, benar-benar mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Patriark tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan saya ditangkap. King Mur membuka matanya dan berkata dengan jujur, "Oh, apa dia tidak mengatakan apapun tentang bertemu denganku? Siapa namanya?" Pria paruh baya berambut merah itu menjadi tertarik. "Namanya Yan Yan, dan dia berkata bahwa ada hal penting untuk menemukanmu." Aku bertanya padanya apa yang dia katakan. Dia bilang dia tidak akan mengatakan jika dia melihat Patriark. Aku tidak percaya. Kurasa begitu. Mata-mata lain dari suku lain. King Mu anak itu berkata dengan penuh wawasan. Yan Yan. Yan Yan. Xiao Yan, Xiao Yan. King Haoran memiliki tebakan di benaknya, tetapi sebelum dia sempat berbicara, King Muer berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, dia ingin aku mengatakan 3 kata kepadamu. Jika kamu mendengar 3 kata ini, kamu pasti akan bertemu dengannya. Itu cukup unik." King Mur memikirkan Xiao Yan memintanya untuk menceritakan kata-katanya dan dengan cepat menambahkan. Pria paruh baya berambut merah itu mengerutkan kening. 3 kata? 3 kata apa? Rasa ingin tahu meningkat. Xuan. King. King Xuantian, ya, itu adalah King Xuantian. King Muer akhirnya mengingat 3 kata ini. Pria paruh baya berambut merah meledak dengan dengungan di kepalanya, memegang bahu King Muer dengan kedua tangan, matanya menatap tajam ke arah King Muer, dan napasnya tidak rata. "Apa yang kamu bicarakan?" "Kamu mengatakannya lagi." King Muer terpana dengan penampilan kakaknya. Dia belum pernah melihatnya seperti ini, dan dia berkata, "King. King Xuantian saudaraku, ada apa denganmu?" Pria paruh baya berambut merah segera menyadari kecacatannya dan sedikit ketuhanan, dan dengan cepat bertanya kepada King Muer, "Di mana orang ini sekarang?"